Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas tentang tes fungsi hati, yang mana materi ini merupakan materi dari internet Dr. Haji Ibrahim Abdul Samad SPPK Konsultan. Jadi kita membahas dan mereview materi beliau ini. Oke, kita langsung saja review materinya. Gangguan fungsi hati, yaitu pada kasus prehepatik itu misalnya karena anemia hemolitik, pecahnya eritrosit sehingga produksi bilirubin meningkat nanti. Jadi TFH normal, tes fungsi hati normal kecuali bilirubin yang naik. Bilirubin urin dan feses itu normal, dan urobilinogenuria itu tinggi sekali. Nah, yang kedua, intrahepatik, terjadi di hepatoseluler atau di sel heparnya. Misalnya hepatitis, sirosis, CA hepatis. Dalam hal ini enzim AST, ALT, gamma GT naik. ALP naik bila ada obstruksi. Protein abnormal, bilirubin bervariasi, perlu tes khusus petanda hepatitis atau petanda tumor. Lanjut lagi, kelainan poshepatis, ini yang ketiga, atau obstruksi batu empedu oleh karena tumor. Konjugat bilirubin dan ALP tinggi. AST ALT dapat juga mengalami kenaikan. Ini pada kelainan poshepatis. Ini biasanya arahnya obstruksi ini. Nah, untuk tes fungsi hati itu tes enzimatik hati. Pemeriksaan untuk enzim. Pertama, alkali fosfatase atau ALP, yang kedua gamma glutamil transferase GGT, AST, kemudian ALT dan kolinesterase CHE. Untuk tes bilirubin kita menggunakan juga bilirubin serum. Nanti bilirubin total dan bilirubin direct serta indirect. Dan tes protein, pemeriksaan total protein, albumin dan globulin. Nah, peranalitiknya, persiapan pasien. Jadi puasa minimal 8 jam untuk menyingkirkan peningkatan kadar enzim karena makanan. Hindari obat yang dapat mempengaruhi kadar enzim protein. Kemudian persiapan sampel, hindari hemolisis. Jadi pada saat pengambilan spesimen itu dihindarkan dari hemolisis pada saat pemisahan sel dengan serum atau plasma. Prinsipnya tes enzimatik, tes kinetik kolorimetrik, prinsip fotometrik. Untuk tes bilirubin metode Chandrasekhar. Sementara tes protein total serum menggunakan diuret. Albumin tes kinetik kolorimetrik, prinsipnya fotometer menggunakan dasar BCG, Brom Crystal Green. Nah, alat dan bahan, cara semi otomatik itu fotometer 4020, 5010, Ependrop 6121, 6122 atau 612324. Ditambah dengan tabung reaksi, rak tabung, pipet volumetrik. Cara otomatik, Cobas Mira, Liasis, Pendra 400 dan lain-lain. Misalnya BA 400, BA 200. Tambahannya tabung mikro, cup sampel, kupet dan pipet volumetrik 500. Ini untuk mengambil spesimennya nanti untuk diletakkan di baris cup-cup yang membentuk melingkar, baris-baris cup sampel. Nah, ini misalnya menggunakan alat fotometer 4020 dari Hitachi Boehringer Mannheim. Saya juga pernah pakai ini fotometer ini tahun 1999 waktu bekerja di Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Nah, alat Pentra 400 ini contohnya ada rak sampel, ada rak reagen, ada rak kupet, ada monitor. Nah, ini alat yang sudah di atas dari fotometer 4020. Ini sudah lumayan otomatis. Tes ALP.
ALP, alkali fosfatase, itu disekresi oleh sel jaringan hepatobiliar, tulang, usus, dan plasenta. Juga pada ginjal, glandula mamae yang laktasi, granulosit, dan sel kanker. Nah, ALP ini. Tujuan tes untuk deteksi yang pertama, penyakit hepatobiliar, kolestasis atau obstruksi, tumor, batu atau abses. Kedua, penyakit tulang dengan aktivitas osteoblastik atau respon terapi vitamin D pada rickettsia. Jadi alkali fosfatase terkait dengan aktivitas tulang, pertumbuhan tulang juga. Yang ketiga, proses keganasan, metastasis ke hati. Jadi ini bisa sebagai salah satu biomarker penanda tumor dari hati. Nah, tes ALP nilai rujukannya 30 sampai dengan 110 U/L. Interpretasi. Nah, ini penilaiannya lebih dari 5 kali itu pada obstruksi biliar total. Jadi sumbatan total pada hepar. Penyakit paget, metastase tulang, dan hiperparatiroid. 3-5 kali pada obstruksi biliar akut, sirosis aktif, mononukleosis infeksiosa ini biasanya. Hepatitis virus sebelum meninggi, osteomalacia. Osteomalacia ini pada kelainan tulang. Rickettsia sama juga, kelainan pada metabolisme kalsium nanti ini kalau osteomalacia dan rickettsia. Kurang dari 3 kali pada hepatitis kronis. Kehamilan awal, penyembuhan fraktur, patah tulang ini. Anak masa pertumbuhan itu tinggi, artinya fisiologis nanti. Vitamin D itu dosis tinggi, penyakit jantung kongestif. Ini bila kurang dari 3 kali, mungkin 2 kali naiknya. Menurun pada hipofosfatemia. Jadi ALP ini nurun nanti. Protein dan magnesium defisiensi, jadi kekurangan protein dan magnesium. Kreatinisme, retardasi pertumbuhan, dan akondroplasia. Nah, jadi di sini pada orang-orang dengan gangguan pertumbuhan, retardasi pertumbuhan, jadi terhambat pertumbuhannya. Nah, tes ALP nilai rujukannya kita teman-teman bisa melihat di dalam tabel ada umur, kemudian kadar ALP dalam U/L, perempuan, laki-laki, dan melihat dari sini berbeda semuanya. Jadi mulai dari 1 sampai 30 hari sampai dengan 16 sampai 18 tahun dan 20 sampai 50 tahun, lebih dari 60 tahun. Jadi kalau kita bisa melihat, menyimpulkan di sini, pertama, usia pertumbuhan pada anak-anak itu cenderung ALP itu tinggi. Nilai rujukannya tinggi dia. Tapi pada sudah usia pertumbuhannya sudah selesai, di usia 10 tahun ke atas itu sudah tidak begitu tinggi, hampir sama dengan dewasa. Terutama kalau sudah dewasa di atas 20-an itu sudah tidak begitu tinggi lagi, baik pria maupun wanita. Jadi teman-teman bisa langsung menyimaknya sendiri di tabel nilai rujukan yang kotak warna hijau. Oke teman-teman, lanjut lagi tes gamma GT, gamma glutamil transferase. Enzim GGT itu jaringan hepatobiliar ditemukan di ginjal, pankreas, prostat, otak, dan hati. Nah, ini dia ditemukan di sana. Jadi nanti dia kalau misalnya ada gangguan hepatobiliar, udah GGT nanti. Tujuan tes mengetahui adanya penyakit hepatobiliar, yaitu apa? Kolestasis, ikterus obstruktif pada anak. Kemudian yang kedua, membedakan penyakit tulang dan hati jika ALP meningkat. Jadi ALP meningkat pada penyakit hati ditambah dengan ini, nanti akan berbeda. Apabila tulang nanti normal atau ya dalam batas normal lah, tapi kalau hati nanti akan tinggi. Jadi membedakannya dengan gamma GT.
Memantau konsumsi alkohol. Jadi kalau pengguna alkohol, peminum alkohol atau istilahnya alkoholisme, ini akan meningkat kadar gamma GT-nya. Kemudian yang keempat, mendeteksi proses keganasan, metastasis ke hati. Jadi gamma GT juga dapat digunakan sebagai biomarker tumor. Biomarker tumor pada hati. Bersama-sama mungkin tadi dengan ALP, walaupun tidak begitu spesifik, walaupun nanti digantikan oleh penanda tumor yang lain. Nah, tes gamma GT, nilai rujukan perempuan 6-25 U/L, laki-laki 8-35 U/L. Interpretasi, nah, penilaiannya pertama, meninggi sekali pada keganasan, metastase di hati. Jadi ada keganasan di hati, ini meninggi sekali, tinggi sekali. Obstruksi biliar ya juga sumbatan. Kemudian meninggi pada penyakit hati akut, hepatitis, sirosis. Ini meninggi. Jadi tadi tinggi sekali, sekarang tinggi, sekarang yang ketiganya meninggi sedikit, naik sedikit pada penyakit pankreas, penyakit ginjal, metastase prostat, pos operasi, tumor otak, dan alkoholisme. Nah, ini tes gamma GT. Kita pindah ke tes AST ALT atau GOT GPT. Glutamat oksaloasetat transaminase dan aspartat aminotransferase sama saja ini, atau aspartat transaminase ASAT AST. Nah, ini kita bahas dulu yang AST-nya. Pada sel hati dan miokard, muskoskeletal, ginjal, pankreas, otak, dan eritrosit, dia ditemukan di sana. Sel hati yang terutama dengan sel miokard. Nanti pada saat kita mendiferensiasinya, dia ini lebih ke arah otot jantung, miokard, ketimbang hati. Nah, tujuan tes, diagnosis dan evaluasi penyakit hati dan penyakit jantung. Jadi nanti bila seandainya ini meningkat, AST ini meningkat, ALT normal, jadi arahnya ke jantung. Tapi kalau meningkat bersama-sama, arahnya ke hefar. Memantau efek obat yang hepatotoksik dan nefrotoksik. Jadi ada beberapa obat yang menyebabkan kerusakan atau meracuni hati, sel-sel hati. Sehingga ini dipantau dengan bantuan AST atau nefrotoksik, menyebabkan keracunan atau kerusakan pada nefron di ginjal. Nah, kita masih ke AST karena kita menggunakan istilah SGOT, itu adalah literatur lama. Nilai rujukan 6-30 U/L. Jadi masih dalam nilai rujukannya atau reference value-nya 6-30 U/L. Interpretasi, kadar meninggi lebih dari 20 kali. Ini yang pertama, berlebih dari 20 kali pada hepatitis akut, trauma otot, pos operasi, kerusakan hati oleh karena obat. 10-20 kali pada infak miokard akut, mononukleosis infeksiosa, sirosis oleh karena alkohol. Nah, ini yang tengah. Kemudian yang tengah bawah 5-10 kali pada dermatomyositis, sirosis hepatik kronis. Nah, ini sementara yang kenaikannya sedikit, rendah, 2-5 kali pada anemia hemolitik, metastase, CA hepatis, pankreatitis akut, dan perlemakan hati. Jadi bagaimana cara menghitung kenaikannya 20 kali? Tinggal 30 saja. 30 ya kan? Dikali dengan 20 atau 10 dikali 30, nah, atau 5 dikali 30 atau 2 dikali 30, itu adalah kenaikannya. Misalnya 10 kali 30 berarti 300, berarti kadarnya 300, itu adalah 10 kali dari nilai rujukan. Misalnya ini pada infak miokard akut. Oke, lanjut lagi kita ke pasangannya.
GPT atau ALT. GPT. Glutamat piruvat transaminase atau alanin aminotransferase atau alanin transaminase. Jadi ini pasangan enzim transaminase, pasangan dari GOT GPT ini. Yang ini ALT atau alat. Ini banyak dijumpai pada sel hati, cairan tubuh, jantung, ginjal, dan muskoskeletal. Jadi muskuloskeletal. Nah, oleh karena itu, karena ini banyak di dalam hati, ini lebih arahnya ke hati apabila terjadi kenaikan. Tujuan tes pertama, diagnosis dan evaluasi penyakit hati, yaitu enzim ini merupakan indikator kerusakan sel hati. Jadi ini yang indikator awal untuk kerusakan sel hati. Yang kedua, memantau efek obat yang hepatotoksik. Jadi memantau obat yang hepatotoksik yang mampu merusak atau meracuni sel hepar. Membedakan ikterus hemolitik dengan ikterus karena penyakit hati. Jadi pecah selnya dengan penyakit hati, yang mana ini dapat dibedakan nanti. Kalau karena hemolitik tidak begitu tinggi, tapi kalau ikterus karena penyakit hati nanti akan tinggi sekali. Nah, kita masih lagi di GPT atau ALT. Nilai rujukan 7-32. Interpretasi kadarnya meninggi. Nah, pertama yang sangat tinggi ini 20-50 kali itu ditemukan pada hepatitis virus atau oleh karena obat. 10 sampai kurang dari 20 kali itu pada hepatitis kronis, mononukleosis infeksiosa, kan? Kolestasis atau kolesistitis. Jadi radang pada hati. Penyembuhan hepatitis. Jadi nanti dia akan dilihat apabila dia turun hingga di bawah dari 20 kali itu pada proses penyembuhan. Apabila sebelumnya diukur di awalnya mungkin tinggi sekali. Kurang dari 10 kali pada sirosis hepatik akut. Hepatitis oleh karena alkohol. Ini bila tidak begitu tinggi, menengah rendah ke bawah. Sementara meningkatnya 1-2 kali itu pada infark miokard akut dan kongesti hepatik. Jadi kenaikannya 2 kali. Tinggal 32 kali 2. Sekitar berapa? 64. Misalnya 64 atau 50-an atau 42. Lanjut lagi, rasio dari AST banding ALT. Diabetes quotient. AST banding ALT apabila lebih dari 1 pada penyakit hati karena alkohol. Jadi dibandingkan AST dan ALT lebih dari 1 rasionya antara pada penyakit hati karena alkohol. AST dibandingkan dirasiokan dengan ALT kurang dari sama dengan 1 pada gangguan hepatoseluler akut, hepatitis virus akut dan kronis. Ini cuma membedakan penyakit hati alkohol dengan yang karena di intrahepatiknya, hepatoseluler akut, gangguan hepatitis virus dan kronik, akut dan kronik. Nah, sekarang kita pindah ke cholinesterase (CHL). Dalam serum, enzim ini disebut dengan pseudocholinesterase, sedangkan pada ujung saraf dan eritrosit disebut dengan true cholinesterase. Nah, tujuan uji CHE atau cholinesterase, pertama penyakit hati, yang kedua intoksikasi dari senyawa organofosfat, keracunan pestisida golongan organofosfat. Jadi kalau misalnya terpapar pestisida maka dari golongan organofosfat ini akan terjadi gangguan. Maka diukurlah cholinesterase. Nah, ini tes cholinesterase, nilai rujukannya teman-teman bisa melihat di dalam kotak dari nilai rujukannya ini. Ada yang suhu 30 derajat Celcius,
U per L, 37 derajat Celcius per U per L. Jadi dikategorikan ada yang anak-anak, laki-laki, perempuan, kemudian yang perempuan yang tidak hamil, tidak memakai kontrasepsi hormonal, dengan perempuan yang hamil memakai kontrasepsi hormonal. Jadi ada perbedaan teman-teman di situ. Lanjut lagi kita untuk tes kolinesterase, interpretasinya, penilaiannya. Yang pertama, peningkatan kadar itu terjadi pada hiperlipidemia tipe 4. Apa saja? Nefrosis, sindrom nefrotik, obesitas, diabetes mellitus. Ini terjadi peningkatan di hiperlipidemia tipe 4. Sementara untuk penurunan kadarnya menurun ini. Pertama, penyakit hepatoseluler. Misalnya hepatitis karena virus atau amuba. Jadi diserang oleh virus dan amuba. Abses, metastasis karsinoma, sirosis dengan ikteri. Nah, ini terjadi penurunan. Kondisi yang menyebabkan penurunan albumin seperti malnutrisi, ini penurunannya, infeksi, anemia, penyakit kulit dan infak miokard, dia juga akan menurun. Yang ketiga, penyakit jantung kongestif. Dan keempat, uremia, ini keracunan urea ini. Yang kelima, shock. Ini akan mengalami penurunan. Jadi di sini yang dilihat lebih banyak adalah penurunan kolinesterase. Nah, tes bilirubin serum. Nah, kita bahas bilirubin. Bilirubin merupakan produk utama katabolisme Hb dalam bentuk konjugat bilirubin, yaitu indirect prehepatik. Di dalam hati menjadi konjugat bilirubin. Tadi yang unkonjugat, ini adalah menjadi konjugat. Konjugat yaitu direct atau post hepatik. Nah, jadi seperti ini. Bilirubin itu berasal dari pertama eritrosit tua pecah umur 120 hari, keluar hemoglobin, hemoglobin dipecah menjadi dua, hem dan globin. Globin bisa dipecah-pecah menjadi asam amino atau dipakai langsung untuk membentuk hemoglobin selanjutnya bila dalam bentuk utuh globin. Nah, hem ini bila dicabut besinya dari cincin tetravirol atau tetraporfirin, maka kalau tersisa residu tadi namanya biliverdin. Biliverdin ini diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini kemudian diangkut dengan bantuan protein dalam darah untuk dibawa ke hepar. Namanya bilirubin indirect, bilirubin yang tidak larut dalam air. Lalu dikonjugasi oleh sel hepar menjadi bilirubin monoglukoronat, selanjutnya menjadi bilirubin diglukoronat yang mana mudah larut dalam air. Lalu ini akan disekresikan, salah satunya untuk empedu, kemudian ke feses diubah menjadi sterkobilinogen, urobilinogen atau sterkobilinogen. Sisanya urobilinogen tadi diubah masuk sirkulasi intrahepatik dan masuk ke dalam urin, memberi warna pada urin. Bila ini pada fisiologis, nanti pada tidak fisiologis, bilirubinnya nanti akan ditemukan juga di dalam urin. Nah, ini tidak fisiologis, nanti patologis. Dan bilirubin yang menumpuk di dalam darah dan jaringan itu akan memberi efek warna kuning pada kulit, pada tubuh, pada sklera mata, mungkin pada kuku. Nah, itu akan kuning tubuh pasien tadi. Nah, ini tujuan tes. Yang pertama, evaluasi fungsi hepatobiliar dan eritropoietik. Nah, itu G3 hemolitik transfusi darah. Yang kedua, M artinya DD untuk mendiagnosa ikterus dan monitoring progresivitasnya. Yang ketiga, mendiagnosis, diferensial diagnosis ini obstruksi biliar, bilirubin direct, dan anemia hemolitik bilirubin indirect. Jadi kalau misalnya anemia hemolitik itu bilirubin indirect yang tinggi, sementara bilirubin direct itu pada obstruksi biliar. Lanjut lagi, nilai rujukannya. Nah, nilai rujukannya teman-teman, bilirubin indirect itu kurang dari sama dengan 0,75 mg per dl. Bilirubin direct kurang dari sama dengan 0,25 mg per dl. Sementara bilirubin total
itu pada bayi 1 sampai dengan 12 mg per dl. Nah, untuk dewasa bilirubin total itu adalah sekitar 1 mg per dl. Nilai rujukannya. Kemudian interpretasi, pembacaan hasilnya. Bilirubin indirek meninggi itu pada anemia hemolitik, gangguan pada hati, defisiensi enzim konjugasi, reaksi transfusi, hepatitis, defisiensi G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Kemudian yang kedua, bilirubin direct meninggi itu pada obstruksi biliar, sumbatan ini pada biliar, hepatitis dan sirosis. Nah, ini. Kemudian kita pindah lagi ke tes protein. Total protein. Tes kimia yaitu kadar protein total, albumin dan globulin. Itu memeriksa metode Biuret dengan metode BCG. Lalu nanti diselisihkan perhitungannya, total protein dikurangi albumin maka dapatlah globulin dalam gram per dl. Nah, lalu yang selanjutnya nomor 2, tes elektroforesis protein, nilai fraksi albumin, alfa, beta, dan globulin. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat di video saya yang lain tentang elektroforesis protein pada serum. SPE, serum elektroforesis protein, SPE. Tujuannya di sini tes protein untuk melihat defisiensi protein, penyakit hati, ginjal, dan gastrointestinal. Kemudian lagi keganasan. Jadi inilah tujuannya untuk melihat uji protein. Nilai rujukan protein total itu 6,6 sampai dengan 8,0 gram per dl. Kemudian albumin 3,3 sampai dengan 5,0 gram per dl. Alpha 1 globulin 0,1 sampai dengan 1,4 gram per dl. Alpha 2 globulin 0,5 sampai dengan 1 gram per dl. Beta globulin 0,7 sampai dengan 1,2 gram per dl. Dan gamma globulin 0,5 sampai dengan 1,6 gram per dl. Yang mana di dalam kurungnya ini adalah persentasenya. Jadi dari 100% protein, total protein itu dibagi-bagi persentasenya berdasarkan masing-masing penyusun komponen dari total protein, yaitu albumin dan globulin. Globulinnya terbagi menjadi 4, alpha 1, alpha 2, beta, dan gamma. Nah, uji protein ini, tes protein ini, interpretasinya pertama yang meninggi. Protein total itu meninggi pada inflamasi kronik, artritis, dehidrasi, diabetes mellitus, asidosis, multiple myeloma, makroglobulin, leukemia monositik. Ini adalah kondisi protein mengalami peningkatan total protein. Untuk albumin itu pada myeloma dan pada dehidrasi meninggi. Pekat mungkin karena dehidrasi kan pekat kehilangan cairan. Globulin, penyakit kolagen, Hodgkin, multiple myeloma, TB, tuberkulosis, penyakit autoimun, diabetes mellitus, inflamasi akut, dan nefrosis. Ini adalah hal-hal yang ditemukan pada kadar protein yang tinggi, albumin yang tinggi, dan globulin yang tinggi. Sementara yang menurun itu pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Total protein itu menurun pada gangguan hati, malabsorpsi, malnutrisi, nefrosis, toksemia gravidarum, keracunan pada kehamilan, luka bakar, DM, diabetes mellitus, glomerulonefritis, dan shock. Nah, sementara penurunan albumin itu terjadi pada penyakit kolagen, diare kronik, malnutrisi, hipertiroid, penyakit ginjal, hati, darah, dan keganasan, AIDS, malnutrisi. Nah, sementara untuk globulin yang menurun itu pada gangguan koagulasi, infeksi, malnutrisi, penyakit hati, dan ginjal. Jadi ini adalah ketiganya hal-hal yang ditemukan penurunan ketiganya pada kondisi-kondisi penyakit. Nah, itu saja teman-teman mengenai tes
PAAL Hepar atau tes fungsi Hepar yang meliputi pemeriksaan enzim, pemeriksaan bilirubin dan protein dalam darah atau dalam serum. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video terbaru yang saya upload. Saya Ahmad Le pamit, semoga bermanfaat. Bye.